Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita ke bab yang pertama. Bab yang pertama itu adalah vektor. Nah, vektor ini sepertinya sudah kamu dapatkan sebenarnya dulu saat di SMP atau mungkin di fisika ya. Vektor itu termasuk besaran. Nah, dia adalah besaran turunan. Nah, besaran turunan itu di sini ada dua kan, dulu ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, vektor itu adalah termasuk besaran turunan. Dia besaran yang punya arah dan punya nilai. Jadi dia punya arah dan punya nilai, itu secara pengertian gitu ya. Nah, terus bagaimana penulisan vektor? Jadi dia punya arah. Nah, ini secara gambar seperti ini. Ini garis ya. Garis ini ada panjangnya, dia punya panjang. Ya kan? Nah, kalau dia ada arahnya, maka dikatakan sebagai vektor. Gitu ya, ini vektor. Dia punya arah dan punya nilai. Nilai itu bisa dikatakan dengan panjang. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ini sebagai vektor, nah arahnya bagaimana? Arahnya kalau kita punya titik di sini A, di sini B, maka dikatakan dia ini vektor AB. Vektor AB. Gitu ya. Nah, penulisan vektor itu dalam bentuk huruf besar itu artinya dua titik ya, seperti ini ya. Dari A ke B. Nah, bagaimana kalau saya nulisnya A, B tapi arahnya gini? Nah, ini bagaimana? Nggak boleh. Jadi, ini membacanya bukan B ke A. Ini bukan vektor. Jadi, arah itu memang harus sesuai ya. Dia ke kanan. Nah, tidak ada arahnya ke kiri, itu nggak boleh. Gitu. Nah, penulisan lain dalam bentuk vektor, selain bentuk seperti ini, itu bisa dengan huruf kecil ya. Huruf kecilnya bisa dinyatakan dalam bentuk ini, misal ya, AB, vektor A ke B dinyatakan atau diwakili oleh vektor U kecil ya. Nah, berarti ini adalah vektor U. Gitu ya. Itu pengertian dari vektor. Vektor itu adalah besaran yang punya arah dan punya nilai, gitu ya. Nah, vektor itu nanti dibedakan menjadi dua. Nah, ini untuk yang kita pelajari. Dibedakan menjadi dua itu maksudnya apa? Vektor di R2 dan vektor di R3. R2 itu bisa dikatakan dengan dua dimensi. Nah, dua dimensi itu berarti panjang dan lebar gitu ya. Tapi kalau vektor di R3 itu berarti dia punya 3 dimensi. Gitu ya. Nah, kalau kita belajari untuk isinya, kita mau belajar dulu untuk vektor di R2. Vektor di R2 itu artinya dia kita ngomong dua dimensi ya. Dua dimensi itu berarti dia punya panjang dan punya lebar. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana gambaran vektor di ruang 2? Nah, kita bisa ambil gambaran untuk koordinat XY. Karena ada dua ya, dua dimensi. Nah, misalkan di situ ada vektor, vektornya seperti ini. Ini vektornya. Nah, di sini mungkin dikasih angka mungkin 2 gitu ya. Ini berarti 4. Nah, ini sampai 8, ini 6. Gitu. Nah, kalau ini vektor A ke B, di sini U, maka punya vektor U yaitu A ke B. Nah, bagaimana nilai dari vektor A ke B? Vektor U. Nah, itu bisa kamu lihat bagaimana gerakan ke kanan. Nah, ini arahnya ya, arahnya ke kanan. Ke kanan berapa? Oh, segini itu 6. Kemudian ke atas berapa? 2. Itu 2. Maka bisa kita katakan vektor U isinya jadi X dulu baru Y. Nah, karena di sini X-nya adalah ke kanan berarti 6, positif ke kanan, ke kiri otomatis negatif ya. Kemudian ke atas itu positif 2. Gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan X itu kanan positif, kemudian kiri negatif. Yaitu atas positif, bawah
negatif. Nah, itu secara gambaran seperti itu gitu ya. Jadi kita punya X, punya Y. Kemudian kita ke ini gambar sudah ya. Jadi pertama kamu tahu grafiknya dulu. Nah, sekarang penulisan. Penulisan bagaimana? Jadi kalau kita punya pemisalan U sebagai vektor XY, jadi penulisannya bisa seperti ini. Bisa dalam bentuk kolom. Ini vektor apa ini namanya? Ini lurus ya. Ini satu kolom, ini satu baris. Atau nanti bisa kita nyatakan dalam bentuk XI plus YJ. Nah, ini penulisan ya. Penulisannya seperti ini. Nah, yang lazim nanti atau yang sering saya gunakan, saya pakai yang ini sama yang ini. Gitu ya. Oke, jadi kalau mau menuliskan bentuk vektor yang seperti ini sama ini saja. Kenapa tidak yang ini? Karena nanti takutnya dia akan tertukar dengan bentuk titik. Karena titik itu seperti ini horizontal, cuma ada komanya. Gitu ya. Jadi saya mohon nanti penulisannya dalam bentuk seperti ini atau seperti ini saja. Gitu ya. Oke. Nah, terus sekarang apa yang harus kamu pelajari di sini selain bentuk vektor? Bentuk vektor yang bentuk gambar, kemudian nanti dalam bentuk penulisan, mungkin akan dipelajari lagi yang namanya panjang vektor gitu ya. Jadi kamu akan tahu yang namanya panjang vektor. Tadi katanya vektor punya arah dan punya nilai. Nah, panjang di sini bisa dikatakan dengan nilainya vektor gitu ya. Nah, ini langsung saja jika kamu punya O sebagai vektor XY, maka kamu punya U. Nah, ini itu dibaca dengan panjang vektor. Nah, kalau di matematika wajib itu ini mutlak ya. Tapi kalau di matematika minat di sini ini membacanya panjang. Gitu ya. Terus bagaimana rumus panjang vektor ini? Panjang vektornya dirumuskan dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, sekarang kita ke latihan soalnya. Bagaimana bentuk latihan soal dari konsep vektor? Nah, latihan soal dari bentuk konsep vektor itu mungkin sangat sederhana, kamu pun pasti bisa. Nomor 1, misal diketahui itu ada titik ya, kita ngomongnya titik A, 2, min 3, 4. Kemudian ada titik B, 0, min 2, 8. Loh, ini kenapa 3 dimensi? Sama saja. Nanti kalau mau 2 dimensi juga boleh, berarti ini 3 dimensi ya. Nah, kamu ditanyakan vektor AB. Nah, bagaimana cara mencari vektor AB? Itu B ke A atau B dikurangi A, gitu saja ya. Nah, itu boleh. Nah, aslinya bagaimana? Aslinya vektor AB itu OB dikurangi OA. Itu yang benar. Tapi kamu pakai ini pun nggak masalah buat saya, gitu ya. Nah, ini OB. OB itu maksudnya adalah vektor dari O pangkal pusat ke B. Atau di sini sama saja ini ya. Nah, vektor AB itu bisa dituliskan 0, min 2, 8. Vektor OA itu 2, min 3, 4. Nah, ini kita tinggal hitung saja. 0, min 2, min 2, min 2, min 3, berarti ini 3. Tambah 2. Salah. 1. 8, min 4. Oke, 4. Gitu ya. Yang sederhana. Terus, contoh soal lagi, nomor 2. Kita ambil yang 2 dimensi. P, min 4,6. Q, itu A,7. Diketahui vektor PQ ya, P ke Q adalah, jadi bentuknya sudah vektor, kan ini kan titik ya, ini vektor. Vektor PQ itu 1,6. Kamu diminta mencari A kuadrat. Nah, dari sini kita punya PQ itu berarti Q min P, gitu saja boleh ya. Q min P, Q-nya mana? A7. Ya kan? Oke. Sudah. A7 ini kebalik ya. Sebentar. Ini 6,1 gitu ya. Nah, gurunya bingung ya. Dikurangi P min 4,6.
Nah, ini Pekinya sudah punya 61. 61 ini kalau dihitung A min 4, A plus 4, 7 min 6, 1. Oke, 1. Nah, gitu loh ya, maksud saya seperti itu. 6 sama dengan atas ya, kita ambil hanya yang atas. 6 sama dengan A ditambah 4, berarti A ketemu 2. Maka pertanyaannya A kuadrat ketemu 2 kuadrat 4. Gitu ya, itu untuk gambaran vektor. Nah, mungkin lebih ke gambar ya di sini ya. Kita hanya gambar, kemudian operasi pengurangan dan penjumlahan. Gitu. Kayak sampai sini kurang lebihnya mohon maaf, yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.